Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Fajar Wayong hadir dalam spesial program Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Era APBN 2027. Dan tentu kita akan membahas serta mengulas capaian dan kinerja pemerintah di tahun 2026 serta membedah arah APBN 2027 dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Dan tentu pemirsa jangan lupa live streaming kami juga bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Mari kita simak spesial program Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Era APBN 2027. Sebelum kita mulai diskusi kita hari ini, pemirsa ada informasi yang ingin kami sampaikan terlebih dahulu. Di antaranya Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2026 tercatat sebesar 5,29% secara tahunan. Lapangan usaha utama yang memberi kontribusi besar terhadap produk domestik bruto yakni industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2026 tercatat sebesar 5,29% secara tahunan. Angka ini lebih lambat dari capaian kuartal 1 2026 yang sebesar 5,61%. Dari sisi lapangan usaha, BPS mencatat seluruhnya mengalami pertumbuhan positif kecuali pertambangan. Lapangan usaha utama yang memberi kontribusi besar terhadap produk domestik bruto, yakni industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan dengan total mencakup 63,73% dari total PDB Indonesia. Sementara dari komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga masih menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi terbesar dengan kontribusi 53,32% dan tumbuh 5,06% secara tahunan. Ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%. BPS mencatat sepanjang kuartal 2 2026 seluruh wilayah tumbuh positif dengan kontribusi terbesar berada di Pulau Jawa sebesar 56,47%. Dan pertumbuhan tertinggi berada di Bali dan Nusa Tenggara sebesar 6,1%. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Selanjutnya pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 yang mencapai 2,29% masih menunjukkan ketahanan di tengah tekanan ekonomi global. Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi akan meningkat pada semester kedua 2026 hingga bergerak menuju kisaran 6%. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa angkat bicara terkait dengan capaian pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal 2 2026 yang mencapai 2,29% secara tahunan. Menteri Keuangan menilai laju ekonomi nasional masih menunjukkan ketahanan di tengah tekanan ekonomi global. Purbaya mengatakan perlambatan pertumbuhan pada kuartal kedua dipengaruhi lonjakan harga minyak dunia yang terjadi sepanjang April hingga Juni 2026. Kenaikan harga energi tersebut berdampak terhadap aktivitas perdagangan dan ekspor sehingga pertumbuhan ekonomi belum dapat berlangsung secara optimal. Menurutnya pertumbuhan sebesar 5,29% tetap merupakan capaian yang baik mengingat besarnya tekanan eksternal yang dihadapi. Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi akan meningkat pada semester kedua 2026 hingga bergerak menuju kisaran 6%. Yang jelas kita sedang mencari semua instrumen yang ada akan kita jalankan dalam semester 2 ini untuk memastikan manufacturing sector bisa tumbuh dengan lebih baik. Purbaya menambahkan salah satu langkah yang disiapkan pemerintah adalah meningkatkan likuiditas di perekonomian guna menekan biaya dana perbankan. Dengan biaya dana yang lebih rendah, suku bunga kredit diharapkan ikut turun sehingga penyaluran kredit dapat meningkat. Pemerintah meyakini kebijakan tersebut akan mendorong aktivitas ekonomi dan memperkuat pertumbuhan pada paruh kedua 2026. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel.
Dan saat ini mari kita lihat terlebih dahulu pemirsa suasana terkini dari gedung DPR MPR RI terkait dengan penyampaian RAPBN 2027 beserta nota keuangan yang akan langsung disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kita ke rekan Vina Munawar. Silakan Vina dengan laporannya. Terima kasih rekan Fajar di studio. Selamat siang pemirsa, kembali melaporkan dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Saat ini kita tengah berada di jeda siang, menanti agenda puncak dalam rangkaian sidang tahunan hari ini, yakni pembacaan pidato dalam rangka penyampaian RUU APBN 2027 beserta nota keuangannya yang dijadwalkan akan dibuka pada pukul 14.35 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, jika pada sesi pagi tadi pelaku pasar telah disuguhkan dengan berbagai sentimen positif dan optimisme tinggi dari Presiden Prabowo Subianto, maka siang nanti adalah waktu untuk melihat pembuktian angka realitanya. Di mana pagi tadi Presiden membeberkan sejumlah capaian masif, mulai dari pertumbuhan ekonomi kuartal pertama yang menembus 5,61%, lalu ada juga penghematan devisa yang mencapai 170 triliun rupiah berkat program B50 hingga meroketnya laba BUMN. Dan tentunya semoga saja sentimen-sentimen ini menjadi amunisi yang mewarnai indeks harga saham gabungan atau IHSG kita pada hari ini. Dan selain itu juga pemirsa, dengan sederet program raksasa yang tengah dikebut seperti makan bergizi gratis dan juga target operasional 30.000 koperasi desa, tentunya publik menanti seberapa lebar batas defisit anggaran yang akan dipatok oleh pemerintah dan apakah target penerimaan pajak 2027 akan dipatok lebih agresif lagi. Dan tentunya kita akan menanti bagaimana agenda selanjutnya pemirsa. Demikian apa saya laporkan sementara ini, kembali ke Fajar di studio. Baik, terima kasih Vina atas laporannya langsung dari Kompleks Parlemen Jakarta, melaporkan langsung terkait dengan situasi dan juga suasana jelang penyampaian RAPBN 2027 beserta nota keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto. Selamat bertugas kembali, kami tunggu informasi selanjutnya. Dan pemirsa, selanjutnya sambil kita menantikan bagaimana Presiden Prabowo Subianto nanti akan menyampaikan RAPBN 2027 arah kebijakan fiskal terutama di tahun depan dan juga nota keuangan yang tentu banyak poin yang akan kita cermati. Kita ulas terlebih dahulu bersama narasumber yang sudah hadir di studio IDX Channel dengan Profesor Telisa Valianti, ekonom dan guru besar FEB UI. Prof. Telisa, terima kasih sudah hadir bersama kami. Terima kasih. Sehat ya Prof ya? Salam sehat selalu untuk sehat semuanya. Ya. Semangat ya Prof ya di hari ini ya? Semangat. Okay. Harus semangat dan optimis. Harus ya. semangat dan optimis. Prof. Telisa, kalau kita ikuti bagaimana kemudian jalannya hari ini yang tentu semua mata tertuju begitu ya, bagaimana dari Presiden Prabowo Subianto yang sudah menyampaikan sejumlah poin terutama pada pagi tadi, terutama terkait dengan capaian program pemerintah, apa yang sudah dilakukan begitu ya. Kalau dari Prof. Telisa, mungkin kita review sedikit terlebih dahulu. Tadi pagi adakah poin utama yang bisa kita jadikan highlight Bu Telisa? Apakah kemudian apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto ini ya memang benar-benar dirasakan real di lapangan? Betul. Jadi kan capaian-capaian itu tentu pertama kita harus apresiasi ya. Ada yang dicapai oleh pemerintah saat ini yang memang itu kita lihat tercermin dari data-data makroekonomi. Jadi secara data makroekonomi di atas kertas itu banyak sekali hal positif ya yang telah dibeberkan tadi dan mungkin sebagian kita rasakan. Namun mungkin kalau ada masyarakat yang merasakan belum semuanya gitu langsung terpengaruh karena kan gini, masyarakat kan mungkin merasakan di level mikro. Jadi bagaimana konektivitas antara data makro di atas kertas dengan data mikro di lapangan dan ini masyarakat kita kan begitu majemuknya. Jadi di masyarakat kita ada berbagai kelas, berbagai kelompok, berbagai profesi, berbagai sektor. Jadi yang bagus itu kan secara makro semua sektor merasakan kue pembangunan atau kue keberhasilan ini. Nah, namun mungkin apabila ada yang merasa, ada yang belum, nah itu kan berarti ada yang perlu diperbaiki nanti ke depannya. Jadi artinya bahwa pencapaian tersebut bukan berarti bahwa semua PR sudah selesai karena memang masih ada PR-PR yaitu terutama untuk segmen-segmen masyarakat misalkan yang belum merasakan. Seperti tadi
di sektor pertambangan kita malah turun. Ada apa di sektor pertambangan? Misalkan karena ada hambatan di RKAB sebetulnya, dan itu para pengusaha di pertambangan juga sudah minta kebijakan dari pemerintah juga, solusinya seperti apa. Karena di pemerintah sendiri ada concern tertentu gitu. Terus dengan adanya lembaga baru nanti kan ekspor itu juga akan satu pintu. Nah untuk pertambangan mungkin sekarang mereka jadi menyesuaikan terlebih dahulu portofolionya dan sebagainya dari sisi produksi. Jadi banyak hal. Jadi pertama tentu kita harus apresiasi capaian tadi karena Indonesia berhasil mempertahankan di tengah guncangan geopolitik yang begitu besar. Nah itu satu hal ya. Jadi resiliensi ekonomi kita sebetulnya masih bisa kita jaga ya dengan pertumbuhan yang baik tadi. Namun memang kalau PR-PR kayak ada ketimpangan yang sedikit naik, masih ada PHK, masih ada sektor yang mungkin belum tereksposur secara seluruhnya oleh positifnya ekonomi kita. Nah itu kan berarti perlu ada perbaikan seperti itu sih. Jadi semangat kita adalah untuk terus memperbaiki agar pertumbuhan ekonomi yang disampaikan ataupun prestasi-prestasi ekonomi ini lebih merata. Itu sih yang memang menjadi PR utama, merata dan dirasakan oleh seluruh segmen masyarakat seperti itu. Merata dan dirasakan oleh seluruh segmen masyarakat. Tadi mengutip Prof. Telisa, tidak hanya angka di atas kertas begitu ya secara makro yang memang akhirnya ya bisa kita katakan disebut oleh pemerintah sebagai keberhasilan, tapi level mikro ini tentunya menuntut lebih bagaimana kemudian mereka bisa merasakan. Kalau tadi Prof. Telisa sempat menyinggung dari sisi pertambangan atau energi, tapi saya tarik terlebih dahulu ke makronya ya Prof. Telisa. Pertumbuhan ekonomi 5,29% secara year on year di kuartal 2 2026, sementara asumsi makro APBN 2026 ini sendiri untuk pertumbuhan ekonomi di angka 5,4%. Realisasinya secara angka atau mungkin hitung-hitungan Prof. Telisa sebagai ekonom juga ini apakah kemudian menunjukkan keberhasilankah karena angkanya tidak terlalu jauh atau justru seharusnya masih bisa lebih baik di periode kita di setengah tahun 2026 ini? Iya, biasanya gini ya Mas, dalam pembentukan asumsi itu sudah dibangun berbagai model dan itu sudah diuji karena kan kita bukan sekali ini aja ya melakukan proyeksi gitu kan. Dan biasanya proyeksi itu ada KPI-nya. Jadi ketika pemerintah memutuskan asumsi sekian, KL-KL juga diberikan tugas mandat untuk terus bagaimana caranya mencapai target tersebut seperti itu. Jadi apa hal-hal kebijakan yang perlu dilakukan kalau masih ada gap, selalu ada evaluasi setiap bulan, setiap kuarter supaya target itu memang tercapai. Jadi memang kecenderungannya tentu kita apresiasi bahwa di tengah ketidakpastian global target yang ditargetkan oleh APBN itu tidak terlalu jauh begitu ya. Memang harapannya pengennya lebih baik. Nah, namun kan kita juga realistis ya, lebih baik seperti apa kalau kita harus menghadapi juga berbagai tekanan global yang sekarang ataupun perubahan kebijakan domestik yang begitu masif juga. Jadi ini kan artinya bahwa mempertahankan di atas 5 saja sudah sangat baik ya di tengah kondisi geopolitik. Nah, memang kita pengen 6, 7 dan seterusnya yang lebih tinggi. Namun pertumbuhan yang tinggi tanpa kestabilan kan juga itu tidak baik juga. Jadi artinya terlalu memaksakan juga. Jadi kestabilan juga penting untuk kita jaga. Karena kemarin itu di 2 kuartal ini kan kita menghadapi isu rupiah, saham, pasar modal yang Mas sering bahas saham ya. Jadi guncangan di sektor keuangan tuh tsunami-nya lumayan banyak gitu loh. Sehingga ini juga sangat mempengaruhi nanti ke capital inflow, ke permodalan dan sebagainya. Sehingga kita belum bisa mencapai yang benar-benar misalkan target 6%. Walaupun di APBN memang 5,4 sampai 5,6 misalkan seperti itu. Nah, tapi di kuartal 2 itu ada sedikit perlambatan karena biasanya kan kuartal 2 itu memang ada seasonal effect setelah kuartal 1 itu tinggi karena ada hari Lebaran raya. gitu ya. Iya. Terus kemudian di kuartal 2 harga minyak melonjak tinggi kan. Terus kemudian ada kenaikan harga BBM, terus kemudian masyarakat merasakan dampak negatif juga dari berbagai macam kondisi global ini dengan adanya peperangan, ada supply chain disruption, kenaikan inflasi yang juga dirasakan oleh masyarakat gitu kan. Nah, oleh karena itu konsumsi kan jadi agak melambat nih di kuartal 2 seperti itu. Nah, makanya ini menjadi cerminan nanti di 3 dan 4-nya ini harus didorong lagi nih. Apa nih yang perlu didorong lagi? Masyarakat ini tabungannya sudah mulai menipis, pendapatan dan itu kan dari pendapatannya yang memang menipis. Nah, pendapatannya bisa menipis kenapa? Karena lapangan kerjanya. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa lapangan kerja ini sekarang menjadi masalah di masyarakat kita, walaupun memang semua program prioritas katanya akan menyerap lapangan kerja, tapi mungkin yang mana apakah semua masyarakat kita diberikan akses kepada lapangan kerja dari program prioritas, contohnya untuk menjadi manajer Kopdes itu
lewat mana sih channelnya seperti itu. Nah masyarakat padahal pengen banget nih mendapatkan berkah lapangan kerja dari program prioritas ini. Untuk jadi kepala SPPG syaratnya seperti apa, apakah masyarakat bisa mengakses secara terbuka. Jadi programnya sudah banyak, tapi apakah kesempatan lapangan kerjanya sudah dibuka? Karena lapangan kerja ini menjadi sangat kunci untuk trickle down effect. Jadi efek dari program prioritas itu menyasar ke masyarakat, semuanya dirasakan. Jadi tidak terkonsentrasi hanya di kelompok tertentu. Kalau secara agregat kan sebenarnya nggak masalah, itu mau di kelompok tertentu, mau di Betul, masyarakat karena paling semua bawah, karena semua ditotalkan agregat ya, ditotalkan. Karena agregat, nah itu maksudnya. Jadi di mikronya sendiri kalau ada masyarakat, ada segmen-segmen yang belum merasa mendapatkan benefit dari kue-kue pembangunan dan seluruh program prioritas yang ada, ya itu karena tadi mungkin aksesnya kurang dibuka. Nah itu menjadi prioritas. Programnya sudah bagus, sudah menghasilkan angka di atas kertas yang bagus, tapi secara mikronya sekali lagi masyarakat ini aksesnya perlu dibuka, walaupun mungkin tidak semua, memang kan masyarakat yang harus dengan skill tertentu atau ini tertentu, tapi tadi pemberian kesempatannya sudah dibuka secara open recruitment atau tidak, misalkan kan sekarang era informasi ya, ada website dan sebagainya, karena banyak yang ingin sekali sebetulnya terlibat dalam program prioritas ini, entah bekerja sebagai manajer Kopdes atau sebagai kepala SPPG dan seterusnya, seperti itu. Baik, jadi memang akhirnya masih cukup banyak catatan begitu ya, meskipun tentu kita apresiasi begitu ya Prof. Telisa apa yang kemudian sudah dilakukan atau dicapai oleh pemerintah dalam 21 bulan yang sudah dijalani oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Baik, Prof. Telisa masih banyak yang bisa kita ulas, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, spesial program akan segera kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam spesial program penyampaian RAPBN 2027 dan nota keuangan yang juga masih kita nantikan. Bagaimana kemudian nanti poin-poin yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto langsung dari gedung DPR MPR RI Jakarta. Dan kembali kita lanjutkan diskusi kita bersama Profesor Telisa Valianti, ekonom dan guru besar FEB UI. Baik Prof. Telisa, tadi pertumbuhan ekonomi sudah cukup kita ulas begitu ya, meskipun sebetulnya masih banyak variabel yang bisa kita gali. Tapi yang menarik juga tadi apa yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo pada pagi tadi di 21 bulan pemerintahannya cukup banyak Prof, terutama program-program strategis yang memang sudah diungkapkan dan sudah dilakukan. Salah satunya terkait dengan energi, ini juga menarik ya Prof ya, energi, swasembada energi dikatakan sudah mampu dicapai dalam beberapa waktu terakhir, apalagi ada program B50 di sana, belum lagi ada pertambangan melalui PT DSI dan Antara Sumber Daya Indonesia yang memang menjadi pintu dari ekspor, tadi juga sudah sempat disinggung oleh Prof. Telisa. Kalau Prof. Telisa melihat capaian-capaian di sektor energi ini sudah cukup oke nggak, atau masih banyak celah-celah yang sepertinya perlu dibenahi atau diperbaiki kembali? Ya, karena saya juga cukup banyak ya research mengenai energi dan terlibat juga dalam masukan-masukan untuk policy terkait dengan energi. Jadi memang untuk sektor energi Indonesia tuh luar biasa sumber daya alamnya ya. Kalau kita bicara potensi dulu nih, potensi kita luar biasa, kita punya banyak potensi dan kemudian kemarin guncangan-guncangan yang terjadi kan banyak kan terkait dengan sektor energi ya. Nah kebetulan Indonesia dinilai oleh JP Morgan itu ketahanan ekonominya itu, ketahanan energinya itu nomor 2 di dunia katanya seperti itu. Jadi artinya kita cukup bisa melakukan diversifikasi. Kita lihat beberapa negara sekelas Inggris saja kan mereka mengalami kesulitan listrik karena pasokan batu baranya yang mahal dan terbatas seperti itu. Nah untungnya Indonesia ini punya banyak kekayaan sumber daya alamnya dan kita sudah bisa melakukan diversifikasi energi dengan baik. Jadi kita tidak melihat ya antrian yang walaupun sempat ada di beberapa daerah ya. Kayak contoh BBM ya, waktu awal-awal ada isu Selat Hormuz itu ditutup kan kita lihat bahwa pemerintah bilang stok itu cukup dan kita kemudian melakukan segera dengan cepat melakukan diversifikasi membeli impor dari Amerika dan Rusia seperti itu karena di Timur Tengahnya sedang masalah gitu kan. Jadi kita cukup bisa melakukan diversifikasi energi. Jadi kita appreciate sebetulnya di dalam diversifikasi energi Indonesia cukup berhasil seperti itu dan kebetulan kita dianugerahi oleh Tuhan ini sawit yang begitu kaya ya dan sawit ini sebagai penyelamat kita, makanya kita mengurangi impor solar kan dengan B40 dan B50 itu yang disebutkan oleh Presiden juga. Jadi terus sekarang juga Indonesia mau beralih dari, karena LPG kan selama ini impor dan 20%-nya kan tergantung ke Selat Hormuz.
Oleh karena itu pemerintah segera mengembangkan CNG kan, yang compressed natural gas gitu. Walaupun ada karakteristik yang sedikit berbeda dengan LPG, tapi setidaknya di level pabrik atau perusahaan-perusahaan besar lebih bisa menggunakan karena safety-nya ya kalau CNG gitu misalkan. Karena dia lebih tekanannya tinggi ya, maksudnya LPG meledak aja bisa ini. Nah kalau CNG ini safety levelnya harus lebih tinggi. Mungkin menurut saya di level rumah tangga mungkin belum bisa, tapi kayak di level korporasi ya atau di level yang Meskipun akan diuji coba juga tuh Prof, Oh iya, untuk 3 sedang kilogram diuji. CNG 3 kilogram. Nah itu agak, ya saya nggak tahu ya dari sisi keamanannya nanti tetap harus ada lah. Karena kan itu memang tetap lebih beresiko ya dibandingkan dengan LPG. Masyarakat juga perlu disosialisasikan bagaimana perbedaan keduanya. Tabung gasnya juga nanti tentu berbeda. Mungkin regulator atau kompornya juga berbeda. Itu kan harus Berbeda. disesuaikan. Nah jadi di dalam energi secara umum itu sudah sangat baik. Nah tapi tetap ada beberapa seperti tadi ya isu RKAB. Jadi izin-izin RKAB ini kan jadi terhambat sehingga makanya ada kelangkaan nih belakangan ini dari produksi di pertambangan sehingga makanya pertambangan kan tadi terkontraksi gitu. Padahal kita mau hilirisasi tapi karena RKAB-nya juga masih tertahan, nah itu kan menjadi hambatan untuk dunia yang di sektor dunia usaha yang di sektor pertambangan. Satu. Terus kedua, undang-undang IBT kita belum disahkan. Nah, padahal untuk mengembangkan energi baru terbarukan kan butuh kerangka regulasi, ya kan? Terus yang ketiga, semua transisi energi ini butuh pembiayaan. Contoh tadi orang mau pindah dari tabung gas LPG ke CNG kan berarti harus beli lagi nih tabung yang baru seperti dulu waktu konversi minyak tanah ke gas gitu kan. Kita harus beli, nah apakah ada subsidi nanti dari masyarakat untuk membeli di tengah masyarakat sekarang sedang mengalami berbagai tekanan daya beli kan. Terus yang keempat, kita mau pindah ke mobil listrik karena untuk mendiversifikasi mengurangi demand terhadap fossil fuel kan. Nah tetapi kemudian pajak untuk mobil listriknya masih ditahan. Subsidi pajaknya maksudnya bagaimana, apakah ada kelanjutan dari subsidi pajak atau tidak untuk mobil listrik ini. Nah ini kan masyarakat menunggu-nunggu nih seperti apa mau beli mobil listrik tapi kemudian belum jelas nih subsidi pajaknya seperti apa. Karena itu juga selama ini pembelian mobil listrik cukup dapat disubsidi oleh adanya subsidi dari pemerintah itu gitu loh. Nah ini kan jadi harus ada kepastian dari kebijakannya itu seperti apa, itu mungkin yang perlu diperjelas untuk masyarakat terutama di tingkat individu atau rumah tangga ya seperti itu. Jadi itu beberapa hal yang sebenarnya nanti energi kita kan semakin baik, kekuatan ketahanan energi atau energi resilience-nya juga semakin kuat. Kemudian investasi di sektor IBT itu masih beresiko juga, perlu jaminan dari pemerintah karena contoh investasi di geothermal, investasi di hidrogen itu semuanya sangat beresiko, Nah di situ butuh garansi kepastian dari pemerintah bagaimana misalkan Indonesia ini mendukung nggak ke arah hidrogen, Indonesia mendukung nggak ke arah solar, Indonesia mendukung nggak ke arah jangan nanti tiba-tiba ada perubahan di tengah jalan orang udah invest udah jadi sangkos nanti. Nah kayak gitu-gitu jadi kepastian dari untuk dunia usahanya bahwa ini energi baru terbarukan ini memang pemerintah mendukung gitu loh. Itu juga harus dijelaskan karena para investor biar masuk ke investasi di energi baru terbarukan karena untuk mengembangkan ekosistem bisnis energi baru terbarukan ini tentu harus dibangun dari kepastian sistem perizinan investasinya, sistem kepastian hukumnya seperti itu. Baik, jadi ketahanan energi, energy resilience atau bahkan swasembada energi yang juga tadi pagi sempat disinggung oleh Presiden Prabowo, masih banyak hal-hal yang bisa lebih dioptimalkan begitu ya Prof lagi, ya. ya. Apalagi tadi juga sempat disinggung terkait dengan program mandatori biodiesel B50, bahkan Indonesia kita tahu sebagai salah satu produsen sawit terbesar di dunia. Nah kalau menyangkut ke B50 lah Prof Telisa, ini adakah kemudian capaian ini juga turut diapresiasi oleh pelaku usaha atau mungkin pelaku pasar atau justru B50 ini sendiri sebetulnya belum secara masif juga digunakan oleh masyarakat? Ya, ini banyak kendala teknis sebetulnya makanya butuh sosialisasi dan persiapan. Kita kalau menerapkan suatu kebijakan, kata kuncinya adalah butuh transisi. Karena ini kalau kita bicara contoh juga sama tadi LPG dengan CNG, B40 ke B50, dari waktu B20 ke B40 sendiri kan ada adjustment juga. Karena kan oktandanya itu nanti ya istilahnya apa ya, istilah teknis lah istilahnya ya. Karena gini ada sifat korosif dari sawit itu sendiri kan dengan bahan bakar ini. Nah bagaimana kesiapan dari tangki-tangkinya solar itu seperti apa, karena yang satu lebih korosif dibanding yang lain. Dan kemudian ini kan sekarang lebih banyak diterapkan kepada mobil-mobil niaga ya. Terus nanti akan diterapkan di perkapalan juga, kapal-kapal kecil, kapal nelayan itu juga bisa menggunakan seperti itu. Jadi spesifikasi teknisnya sih, jadi kayak
apakah cocok ketika pindah dari B40 ke B50 itu apakah kendaraan-kendaraan itu butuh converter atau enggak, karena kan beda karakter misalkan, karena ya itu tadi sawit itu kan memang bagus tapi di satu sisi memang punya sifat korosif ya, yang saya tahu ya walaupun saya bukan orang teknik tapi sering mendengar lah karena kita sering menganalisis dari aspek keekonomian dan keuangannya seperti itu. Jadi aspek-aspek teknisnya persiapan. Sama waktu konversi dari bensin ke gas juga kan kita butuh konverter tuh. Berapa harga konverternya dengan savingnya berapa. Kita mau pindah ke mobil listrik, kita beli listriknya memang murah nih per kWh dan nggak beli ini. Tapi kan kemudian kita harus naikin daya dan lain sebagainya karena kita di rumah harus memasang listrik yang lebih dari 3.500 watt. Nah, ada cost yang kita tanggung dari capital expenditure-nya. Nah, sama dengan B50 pun itu mungkin ada transisi. Jadi nggak tiba-tiba impor solarnya nol sama sekali karena kan mungkin orang harus butuh penyesuaian dulu. Mobil niaga nggak semuanya bisa pakai B50 atau mobil pribadi juga seperti itu misalkan. Nah, jadi kalau misalkan impor solar yang biasa digunakan itu tiba-tiba nggak ada sama sekali kan mengganggu juga aktivitas dan kemudian nanti bisa merusak mesin kan kayak gitu. Nah, bagaimana hasil-hasil kajiannya agar mesin tidak cepat rusak? Nah, itu perlu disosialisasikan apakah butuh converter, butuh adjustment technical tertentu seperti itu. Bahkan dunia usaha ini juga agar punya waktu begitu ya Prof. Teliso untuk menyesuaikan waktu dan biaya karena mereka harus investasi di alat-alat tadi seperti itu. Jadi jangan hanya kemudian akhirnya meluncurkan produk baru, impor solarnya bisa ditekan tapi memang di bawahnya belum siap. Nah, ini yang juga harus terus dikomunikasikan begitu ya agar kemudian level mikro ataupun dari dunia usaha tadi salah satunya bisa tersampaikan dengan baik. Oke, sambil kita menantikan bagaimana kemudian asumsi makro era APBN 2027 yang nanti juga akan sama-sama kita dengar, saya ingin kembali ke tahun 2026 gitu ya. Pertumbuhan ekonomi tadi sudah diulas oleh Prof. Telisak. Saya ingin bergeser ke asumsi makro APBN 2026 yang juga sudah disepakati yakni inflasi di tahun 2026 ini kita tahu di angka 2,5%, sedangkan hingga Juli Prof. Telisak ini di angka 2,88%. Bagaimana kemudian kita memaknai angka inflasi yang sudah terrealisasi sejauh ini, Prof. Telisak? Apakah kemudian ini menunjukkan harga-harga terjaga atau justru di sisi lain pelemahan daya beli masih berlanjut karena masih ada di level-level tersebut? Nah, inflasi itu sebetulnya 2,5 benar, tapi ada range plus minus 1. Jadi kan pertumbuhan juga nggak di satu titik ya. Kita ada range-nya ya, ada plus minus. Jadi 2,5 plus minus 1. Jadi maksimal itu 3,5. Jadi 2,88 itu sebetulnya masih dalam range ya. Karena kan namanya kondisi global apalagi kayak geopolitik sekarang kan sangat tidak menentu, walaupun di dalam negeri kita jaga stabilitas pangan gimana juga atau kita jaga dari sisi uang beredar, tapi kan ternyata kondisi global impor melemah. Terus maksudnya harga impor naik gitu ya, terus menyebabkan daya beli melemah. Terus kemudian nilai tukar juga terdepresiasi, ada imported inflation ya kan, tiba-tiba harga jadi naik seperti itu karena lewat jalur nilai tukar juga melalui barang-barang impor. Nah, jadi sebetulnya inflasi sih relatif terjaga, cuma memang sekali lagi inflasi itu agregat sih, ada bobotnya juga. Jadi ada masyarakat yang merasakan kok kenaikan harga di pasar itu terutama ibu-ibu ya, karena saya ibu-ibu. Misalkan harga pangan itu tinggi sekali gitu misalkan, tapi kok di inflasi cuma sekian persen gitu. Karena kan dia rata-rata tertimbang dari seluruh produk, bisa jadi dari 1.000 produk, 1.500 produk, karena itu bertambah terus ya setiap tahunnya produk yang ada di basket CPI atau Consumer Price Index itu. Jadi memang antara yang dirasakan sehari-hari mungkin lebih gede daripada di angka. Karena kalau tadi kan rata-rata sekali lagi yang angka bobot inflasi itu ya, yang keluar inflasi headline itu. Jadi rata-rata. Nah, ini bagaimana masyarakat juga sekarang daya belinya karena itu tadi bersamaan ya. Harga-harga inflasi medis tuh naik, biaya kesehatan. SPP, jasa pendidikan, ibu-ibu nih mau masuk Juni, Juli, Agustus ya, biasanya juga kalau kuliah nih Agustus naik. Biaya SPP, transportasi naik. Ya, jadi ini menggerus daya beli. Nah, sebenarnya dulu upah minimum itu kan mengikuti inflasi sebenarnya. Nah, cuma karena inflasi belakangan ini juga nggak terlalu tinggi, kenaikan upah minimum juga tidak setinggi. Jadi karena di dalam lapangan itu kan lebih gede dari inflasi sebetulnya, daya beli real itu. Dibagi dengan price level, tapi price level yang dihadapi oleh masyarakat tuh lebih tinggi daripada yang harga di atas kertas tadi. Jadi makanya banyak masyarakat bilang nih fenomena mantap lah, makan tabungan, ada fenomena manja, makan. Bahkan sekarang lebih parah katanya fenomenanya makan pinjaman. Jadi dari pinjaman itu sekelompok tertentu, memang nggak semua. Tapi kalau di kelompok atas justru mereka mengalami kenaikan tabungan yang luar biasa sampai tabungannya tumbuh 15%. Jadi kita melihat di sini ada faktor ketimpangan. Jadi kalau di kelas atas menghadapi inflasi mereka lebih kuat dong, lebih bisa punya tools untuk
bahkan mereka semakin inflasi mungkin semakin diuntungkan karena harga emasnya naik, harga properti yang dimiliki naik. Nah tapi kalau masyarakat kecil yang nggak punya properti, nggak Malah punya emas, termakan nggak ya, punya Prof, ya. tabungan, ya dia termakan daya belinya. Kemudian dari UMR-nya atau upahnya tidak meningkat secara signifikan, jadi nggak nutup biaya-biayanya naik, iuran naik, segala macam naik, tarif-tarif mungkin naik juga gitu seperti itu. Nah terus mereka tidak eligible untuk bansos, terutama yang kelas menengah yang tidak dapat bansos. Itulah mereka yang paling tertekan daya belinya, sehingga kan ada fenomena kelas menengah kita tuh turun proporsinya dari 14% ke 7% seperti itu. Oke, tapi kisarannya sendiri tadi kalau kita lihat 2,5 plus minus 1% masih applicable nggak nih Prof Telisa untuk sampai akhir tahun 2026 atau mungkin dilanjutkan di tahun 2027? Masih applicable karena kita lihat bahwa rupiah sudah mulai menguat lagi. Jadi kita berharap imported inflation itu mulai stabil. Kemudian ini kan perang sudah mulai mereda. Dengan perang yang mereda 2,5 plus minus 1 itu menurut saya sangat applicable. Bahkan syukur-syukur di akhir tahun nanti bisa 2,5 ya ke titik tengahnya itu, nggak 2,8 lagi kan sekarang posisinya di Juli masih 2,8 seperti itu. Mudah-mudahan nggak ada guncangan-guncangan di sisi pangan atau di sisi yang lain yang bobotnya besar itu kan pangan ya, seperti harga beras. Nah kalau kita dengarkan dari Kementerian Pertanian kan katanya kita juga swasembada beras ya. Kalau kita lihat memang beras belakangan ini nggak terlalu liar ya, quote unquote. Beras ini memang sangat dijaga oleh pemerintah nih Meskipun sebagai harga di komoditas pasar utama. tetap tinggi Prof ya. Iya tapi nggak setinggi dulu loh, maksudnya karena kan katanya kita udah swasembada pemerintah ini, walaupun mungkin pada beras-beras premium kita bisa impor ya, beras-beras premium, tapi kalau beras-beras yang umum Masih itu mampu dipenuhi dari apa yang diproduksi. dari domestik seperti itu. Jadi terutama beras, terus kemudian juga El Nino sekarang juga yang harus diwaspadai itu memang El Nino, tapi menurut beberapa ahli El Nino-nya mungkin masih bisa termitigasi seperti itu sih, dengan pemerintah melakukan yearly warning kepada sistem pangan ini supaya pangan tetap terjaga. Terus pemerintah memastikan tergantung listrik juga nih. Katanya sampai September listrik tidak naik. Nah tapi setelah September itu pertanyaannya kalau misalkan listrik naik, nah bisa jadi 2,5 plus minus satunya jadi yang di range atas, jadi bergerak. Tarif listrik itu sangat pengaruh karena besar bobotnya juga. Oke, tarif dasar listrik yang memang biasanya diumumkan nih setiap 3 bulan 3 bulan sekali. Katanya sampai September tidak naik, tapi after September nah itu questionable. Jadi tergantung itu juga. Terus nanti Pertamax akan mengalami penurunan lagi nggak pasca nanti misalkan perang Israel ini semakin mereda atau seperti apa. Itu kan kemarin baru turun Rp200. Betul, 200-300 rupiah. Iya, belum ke normal yang 15.000 yang sebelumnya seperti itu. Jadi itu juga akan sangat menentukan ya harga-harga administer price. Terus kemudian juga perkembangan geopolitik seperti apa dan cuaca El Nino ini seperti apa. Itu juga biasanya sangat mempengaruhi itu cuaca kepada inflasi Indonesia seperti itu. Dan ini kita lagi lihat juga perkembangan uang beredar karena uang primer itu sudah naik tinggi. Nah, apakah pemerintah akan menggenjot pertumbuhan dari pencetakan uang? Nah, ini juga yang lagi ditanya kalau misalkan dari pencetakan uang, nanti inflasi bisa naik gitu. Oke, baik. Jadi memang cukup banyak variabelnya begitu untuk melihat apakah angka ini masih mampu bisa dipertahankan stabil begitu ya, atau justru nanti di periode-periode di akhir 2026 ini ada spike dari sisi ataupun dari risiko-risiko tadi yang sudah disebutkan oleh Prof Telisa. Tapi sepertinya 2,5 plus 1% gitu ya, 2,5 plus 1% sepertinya masih cukup applicable dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Prof Telisa, meskipun kita tahu bahwa pembentukan asumsi makro sudah kita tahu ini sudah melalui berbagai perhitungan begitu ya Prof Telisa. Baik, Prof Telisa masih banyak yang bisa kita ulas lebih lanjut, tapi sambil kita nantikan pemirsa, nanti tentu akan kami update selalu bagaimana kemudian situasi dan juga perkembangan dari Kompleks Parlemen Jakarta terkait dengan penyampaian RAPBN 2027 dan juga nota keuangan. Baik, kita gali kembali Prof Telisa. Tadi sudah kita ulas pertumbuhan ekonomi, inflasi begitu ya. Saya ingin bergeser ke yang memang dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian semua pihak, pemerintah, otoritas moneter maupun otoritas fiskal. Nilai tukar rupiah, Prof Telisa, spike ke level 18.000 bahkan meskipun sekarang sudah mulai cukup stabil ke 17.800 rupiah di asumsi makro di 16.500-an. Nanti Prof Telisa sepertinya saya sudah mendapatkan gambar terbaru dari Kompleks DPR MPR RI. Ada rekan Vina Munawar di sana. Vina, silakan dengan laporannya.
Pemirsa, kembali bersama saya dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Sebelum kita menanti pembukaan agenda selanjutnya, yaitu pembacaan RUU APBN 2027 dan juga nota keuangan, di sebelah saya saat ini sudah ada Bapak Wihadi Wijanto selaku Wakil Ketua Badan Anggaran. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Pak, kalau kita melihat pidato Presiden tadi pagi, Pak, yang berulang kali menekankan soal penghematan atau efisiensi ya, baik dari perampingan BUMN dan juga terkait pengalihan subsidi energi B50 yang mencapai 170 triliun rupiah. Sebenarnya seberapa signifikan efisiensi ini bisa melonggarkan beban APBN kita untuk mendanai program prioritas di tahun depan, Pak? Ya, jadi begini, kalau kita melihat efisiensi dengan adanya B50, kita melihat saat ini kan harga minyak ini kan tidak stabil dan kita mematok di APBN itu kan angkanya kan $70 per barel. Artinya kan kita mesti harus menambah subsidi. Nah, dengan adanya B50 itu tentunya kan akan mengurangi kebutuhan daripada BBM untuk subsidi terutama untuk solar, sehingga dengan adanya B50 itu tentunya akan membantu. Nah, itu yang dimaksud oleh Pak Presiden bahwa ada penghematan dengan adanya B50 itu. Nah, ini tentunya pengaruh daripada APBN tentunya adalah defisitnya juga akan berkurang. Karena apa? Karena dengan adanya pengurangan itu tentunya angka daripada subsidi itu tidak terlalu besar juga karena sudah ada terreduce dengan adanya B50 itu. Ya. Jadi ini adalah salah satu yang kenapa dikatakan penghematan itu. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai masalah efisiensi anggaran, kita melihat bahwa di sini selama ini memang Presiden selalu melakukan efisiensi. Karena dalam situasi sekarang ini, situasi ekonomi global yang tidak baik-baik saja, dan di mana kita perang juga masih berlanjutan, dan kita belum tahu ujungnya di mana, sehingga kita membutuhkan sebenarnya bagaimana APBN ini sebagai shock absorber. Artinya kita suatu saat kita membutuhkan APBN, maka kita akan yang namanya kita bisa memberikan menggunakan APBN itu. Nah, inilah yang dinamakan bahwa kita melakukan efisiensi, karena efisiensi ini tentunya tetap harus yang namanya program-program prioritas berjalan. Tetapi ada hal-hal yang mungkin bisa dihemat, tentunya bisa dihemat. Itu saja. Baik, Pak. Selain itu juga publik dan juga pasar modal ya, Pak, tentunya selalu mencermati rasio utang dan juga defisit anggaran. Lalu apa jaminan dari Banggar bahwa seluruh program raksasa pemerintah di tahun depan itu tetap berada dalam koridor fiskal yang aman dan juga prudent, Pak? Saya kira begini, kalau kita bicara mengenai mas defisit kan tidak akan lebih dari 3%. Ya. Jadi defisit tidak akan lebih dari 3% dan kita akan tekan terus defisit itu serendah mungkin. Kalau pada saat KEM BPKF kemarin, kita akan melihat bahwa defisit itu kan sekitar 24 di KEM BPKF kemarin. Nah, kita harapkan bahwa kita defisit tidak akan lebih dari itu. Nah, tentunya program-program Presiden itu kan semuanya dengan PKPN-nya yang ada di dalam KEM BPKF juga, itu juga kita bisa melihat bahwa nantinya program itu akan tidak, program itu adalah program yang dimana untuk kepentingan masyarakat dan program yang mendukung PSN-nya itu tadi. Jadi ini saya kira suatu program yang saling mengkait lah untuk itu. Baik, kalau mungkin terkait selain PT Timah ya, Pak, yang pendapatannya naik 9 kali lipat usai 1.000 tambang ilegal ditutup. Apakah melihat fakta ini Banggar kedepannya akan lebih agresif, Pak, untuk menaikkan target penerimaan pajak bukan pajak, iya PNBP dari sektor pertambangan di 2027? Ya, dengan adanya PT DSI, ya tentunya bahwa ekspor daripada sumber daya alam itu semuanya kan akan termonitor. Nah, tentunya under invoicing, terus kemudian transfer pricing, itu otomatis kan sudah tidak bisa dilakukan lagi. Nah, tentunya dengan seperti itu akan penerimaan dari sumber daya alam itu tentunya akan meningkat. Nah, ini optimisme yang kita harapkan tahun 2027 kita mendapatkan penerimaan yang cukup, penambahan yang cukup sehingga APBN kita akan terjaga dengan baik. Baik, itu tadi interview singkat langsung oleh rekan Vina Munawar dari Kompleks DPR MPR RI begitu ya. Tentu beberapa hal yang tadi sudah disampaikan begitu ya, apa yang kemudian tadi disampaikan pada pidato pagi tadi, dan tentu sambil kita nantikan pidato di sesi kedua terkait dengan penyampaian RAPBN 2027. Dan kita lanjutkan kembali diskusi kita bersama dengan Prof. Telisa Valianti, ekonom dan guru besar FEB UI. Prof. Telisa, tadi satu pertanyaan menggantung terkait dengan nilai tukar rupiah kita.
16.500-an ditargetkan dalam asumsi makro 2026, tapi nyatanya dalam beberapa waktu terakhir terlempar ke 18.000, bahkan ya sekarang kita apresiasi lah bisa ke 17.800-900-an. Melihat nilai tukar rupiah sebetulnya apa yang bisa jadi catatan sih Bu Telisa ataupun Prof Telisa sampai dengan sejauh ini? Intinya gini, semakin sulit memprediksi angka rupiah di dalam asumsi. Karena rupiah ini sangat volatile ya, artinya memang di antara semua variabel nih ya, asumsi makro ya, pertumbuhan ekonomi sama inflasi dan suku bunga itu biasanya relatively well established. Jadi modelingnya tuh kan tadi saya bilang banyak modeling ya, karena saya juga suka bantu pembuatan model untuk ini, memberikan masukan ke pemerintah. Pertumbuhan ekonomi biasa pakai range, inflasi juga pakai range. Nah rupiah juga sama pakai range, tapi range-nya itu sangat sulit karena itu dia level ya. Kalau yang lain kan pertumbuhan ya, dan itu berkaitan dengan sektoril ya, kayak pertumbuhan ekonomi, inflasi. Nah itu lebih bisa terprediksi. Baik Prof Telisa, kita gali kembali begitu ya terkait dengan nilai tukar rupiah kita dan bagaimana kemudian asumsinya di tahun 2027. Kita lihat kembali pemirsa situasi di sekitar kompleks parlemen DPR MPR RI. Terlihat Presiden Prabowo Subianto sudah mulai memasuki lokasi di mana nanti akan disampaikan RAPBN 2027 dan juga nota keuangan. Kita cermati pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ditemani oleh sejumlah pimpinan lembaga negara yang sama-sama bisa kita lihat di layar televisi Anda. Sedang sesi foto bersama pemirsa sebagaimana agenda rutin yang tentu menjadi perhatian masyarakat, perhatian dunia usaha, perhatian pelaku pasar terkait dengan asumsi RAPBN 2027 apa saja yang akan disampaikan. Dan kita lihat kembali kalau sudah sesi foto bersama pemirsa, biasanya ini segera memasuki ruangan ataupun venue utama dilaksanakannya pidato Presiden di 14 Agustus 2026. Setelah jeda di Jumat siang, kita segera tentunya akan melihat bagaimana pelaksanaan pidato oleh Presiden Prabowo Subianto. Pada pagi tadi sejumlah hal diulas ataupun dipaparkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam 21 bulan berjalannya pemerintahannya sejak 2024 begitu ya, dari swasembada energi, swasembada pangan, termasuk juga berbagai program strategis yang memang menjadi janji kampanye dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu sambil kita lihat nanti jika sudah masuk ke venue utama akan kita tampilkan kembali pemirsa dan nanti akan kita sama-sama ikuti. Dan ini terlihat juga suasana para peserta sidang begitu ya, sudah mulai memasuki ruangan untuk menempati tempat, bagaimana kemudian untuk mendengar bersama-sama apa saja yang akan disampaikan, poin-poin utama yang akan menjadi catatan. Baik, kita lanjutkan kembali pemirsa ulasan kita masih bersama narasumber kami di studio Profesor Telisa Valianti, ekonom dan guru besar FEB UI. Prof Telisa, maaf tadi saya potong begitu ya, kita sedang berbicara nilai tukar rupiah. Boleh dilanjutkan kembali Prof Telisa, apa yang kemudian bisa kita cermati dari nilai tukar rupiah kita terutama di tahun 2026? Ya, jadi guncangannya cukup besar ya kalau kita lihat volatilitas itu cukup tinggi di 2026 untuk rupiah ya. Kalau saham kan di 2025 ya, terutama lebih tinggi ya guncangannya. Nah, rupiah justru di 2026 ini ya, karena terdepresiasi secara year to date kita belum pernah ya setinggi itu ya secara depresiasi ya, artinya sampai 11% gitu secara ini dalam sekian tahun gitu ya, dan year to date gitu. Nah, dalam 10 tahun terakhir ya depresiasi sampai sebesar itu gitu. Biasanya rata-rata depresiasi kita tuh 3% per tahun. Nah, tapi ini jauh di atas itu gitu. Jadi artinya kenapa? Karena memang ada berbagai perubahan di kita yang kemudian sangat berpengaruh kepada sektor keuangan kita. Jadi ini dua sih, faktor global dan faktor domestik. Nah di domestiknya sendiri kan guncangan-guncangan itu muncul karena ada persepsi-persepsi internasional itu ya. Meskipun Indonesia sekarang terus berupaya nih, punggawa-punggawa di sektor keuangan berupaya untuk ya seperti MSCI bagaimana melakukan reformasi di pasar modalnya. Terus kemudian di Bank Indonesia waktu itu kan Bank Sentral tuh belum naikin bunga ya. Nah akhirnya menaikkan bunga seperti itu 100 basis untuk tetap menarik capital inflow-nya. Terus ada ya dari S&P, Moody's dan lain sebagainya, Fitch ya. Kalau Moody's dan Fitch kan dia menurunkan kita ke negative outlook ya, sehingga ada guncangan di situ. Kemudian cadangan devisa kita kan mulai tergerus nih gitu. Nah oleh karena itu
contoh tadi impor B50 yang berkurang itu sebetulnya bagus untuk bisa membantu cadangan devisa kita yang lagi mulai turun. Nah, kita kuncinya tuh kalau rupiah tuh harus menjaga cadangan devisa yang kuat. Nah, sekarang tuh banyak banget tekanan-tekanan yang membuat devisa kita ini jadi Harus terpakai. iya, jadi terpakai untuk bayar utang yang memang agak cenderung naik. Terus kemudian juga devisa kita ini kan turun karena neraca dagang kita mulai defisit. Setelah kita rekor 72 bulan berturut-turut, kita jadi defisit seperti itu loh neraca dagang kita. Nah, kenapa? Karena kan di global ini perdagangan internasional begitu banyak tsunami-nya juga ya sejak Trump meluncurkan tarif resiprokal itu dan ekonomi global juga melambat karena perang seperti itu. Jadi produk-produk andalan Indonesia harga komoditasnya juga turun. Makanya kan kuncinya hilirisasi supaya kita tidak tergantung hanya pada ekspor komoditas seperti itu. Karena komoditas kan sangat volatile terhadap geopolitik gitu ya. Jadi makanya rupiah ini kompleks banget sih sebenarnya. Tapi intinya adalah tetap menjaga independensi sektor keuangan sih. Jadi makanya kita juga lagi menunggu-nunggu nih di pidato ini nanti mudah-mudahan independensi sektor keuangan tetap terjaga. Karena kalau enggak kita takut rupiah di 2027 ini nanti ini ya. Walaupun kan sekarang menguat karena pemilihan gubernur bank sentral yang ternyata tetap dari profesional, dari orang yang berpengalaman ya Bu Destri, ya pejabat karir BI juga memang dari deputi gubernur senior sehingga kita melihat track recordnya memang di sektor keuangan ya, bukan dari politisi Jadi gitu seharusnya misalkan. confidence market bisa naik Bisa lagi begitu muncul ya. lagi. Nah tapi jangan sampai diturunkan lagi. Makanya mudah-mudahan tetap independensi BI meskipun BI yang lebih mendukung pertumbuhan ekonomi, diharapkan BI yang tidak di Menara Gading sendiri tetapi yang mendukung kepada pertumbuhan ekonomi tapi independensi dan kredibilitasnya tetap dijaga seperti itu sih. Tapi kalau kita lihat kembali tadi variabelnya cukup banyak. Apakah kemudian nilai tukar rupiah yang sempat terlempar kemarin menandakan belum cukup upaya stabilisasi nilai tukar kita, baik oleh otoritas moneter maupun fiskal dalam hal ini pemerintah untuk kemudian bisa bersinergi menjaga nilai tukar rupiah? Kalau dari moneter sih sudah pakai semua amunisi ya. Karena yang namanya triple intervention, karena kebetulan riset kami spesialisasinya itu rupiah dan kami juga sering banyak sinergi kebijakan, sinergi kajian dengan Bank Indonesia. Jadi udah segala instrumen tuh sudah dilakukan Sudah ya. masuk ke market Udah masuk begitu ya. Cuma memang di real sektornya ini ya. Artinya di real sektor policy terkait dengan kredibilitas kebijakan, terus kemudian bagaimana policy certainty dan kemudian fiskal kita kan belakangan ini juga cukup dominance over monetary ya. Jadi makanya harapannya sih ke depan fiskal itu juga memberikan ruang stability untuk moneternya itu bermanuver karena kalau misalkan kita hanya semata-mata growth semuanya ngegas nggak ada yang ngerem, nah itu bahaya juga ke stability gitu karena artinya gini, oke, fiskal pengen moneter membantu ya dengan membeli SBN. Dulu kan ada burden sharing ya. Sekarang kan SBN ini BI cukup banyak membeli juga membantu untuk membantu ke fiskal gitu. Karena kan fiskal lagi butuh dana untuk program-program prioritas iya itu bagus, tapi tetap tadi jangan sampai nanti ada KLBI jilid 2, BLBI jilid 2 karena kan kita udah pernah belajar lah deh. Tetap bahwa kita tidak bisa mencetak uang semata-mata untuk mendukung fiskal ya. Jadi artinya bahwa monetary independence dalam arti bahwa yang positif ya, dalam arti bahwa stability tetap dijaga. Karena gini, kalau terlalu banyak uang dicetak kan kita inflasi ya, kita sudah tahu dan itu bisa kita terjebak dalam krisis yang pernah terjadi. Karena kalau misalkan terlalu banyak rupiah juga, nanti kan rupiah kita jadi melemah juga gitu. Makanya keseimbangan kebijakannya sih ya. Nah fiskalnya makanya harus mengejar jangan dari monetary accommodation tapi dari mencari pajak. cara lain begitu ya untuk kemudian tidak mengandalkan kepada moneter untuk pembiayaan fiskal seperti itu sih. Menarik Prof. Telisa, ini sepertinya masih banyak sekali yang bisa kita gali, tapi kembali pemirsa saya ajak Anda untuk ke Kompleks DPR MPR RI Jakarta. Kembali rekan Vina Munawar siap menyampaikan laporannya. Silakan Vina. Ya, rekan Fajar juga pemirsa kembali melaporkan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dan di sebelah saya saat ini sudah ada Bapak Bahtra Banong selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Pak Bahtra, saya ingin menanyakan terkait penutupan 290 BUMN yang dikatakan oleh Presiden Prabowo tadi pagi dan juga apakah hal ini berdampak terhadap ribuan tenaga kerja dan juga birokrasi di dalamnya kan tentunya. Nah, meskipun menghemat 50 triliun, bagaimana pemerintah dan juga DPR khususnya Komisi 2 memitigasi gejolak birokrasi dan juga sosial dari gelombang penutupan BUMN ini? Apalagi nantinya di akhir tahun ditargetkan menjadi 300 BUMN saja dalam negeri ini. Ya. Tentu dengan banyaknya BUMN yang ditutup oleh pemerintah itu dalam rangka bahwa bagaimana agar efisiensi BUMN itu bisa berjalan dengan baik karena selama ini kan kalau kita lihat
bahwa pemborosannya sangat tinggi ya. Bayangkan BUMN ternyata ada sekitar 1.000 lebih dan bahkan mulai dari anak perusahaan, cucu perusahaan sampai cicit perusahaan. Nah, bagi yang tidak menguntungkan ya tentu kita harus berani mengambil kesimpulan bahwa yang merugikan ini kan harus ditutup karena dia setiap tahun diberi PMN terus kemudian merugi terus, dan yang apalagi yang paling penting bahwa pemerintah bisa menghemat kurang lebih hampir 50 triliun itu dalam rangka menggaji direksinya saja sudah berapa, menggaji komisarisnya saya sudah berapa. Nah, seharusnya uang yang sebesar 50 triliun itu harus kita dorong kepada BUMN-BUMN yang lebih produktif agar keuntungannya juga bisa terus bertambah. Dan kalau kita lihat tadi banyak sekali BUMN-BUMN yang selama 1 tahun terakhir ini capaiannya luar biasa, kemudian labanya terus kemudian meningkat, bahkan ada yang 3 kali lipat yang naiknya sangat signifikan karena itu pengolahan BUMN-nya juga diperbaiki. Maka dalam rangka itulah Pak Presiden ingin agar memangkas BUMN-BUMN yang tidak produktif ini. Nah, tentu ya kita ke depan Pak Presiden kan berharap bahwa untuk dalam rangka ya penciptaan lapangan kerjaan juga dibutuhkan, tetapi maka dari itu pemerintah konsen betul berkaitan dengan hilirisasi. Misalnya bukan hanya hilirisasi sumber daya alam kita, tetapi hilirisasi pertanian kita juga harus dibenahi. Bagaimana dalam hal kemandirian pangan itu bisa diwujudkan agar anak-anak muda kita dorong jadi petani-petani, dan itu juga hilirisasi pertanian bisa tumbuh dengan baik. Dan kemudian juga begitupun dengan perikanan kita. Sekarang pemerintah sudah membuat yang namanya Koperasi Nelayan Merah Putih. Nanti ke depannya akan diberikan bantuan-bantuan seperti misalnya cold storage, terus kemudian perahu nelayannya harus disiapkan agar produktivitas para nelayan kita bisa lebih meningkat, dan itu kan juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi teman-teman yang ada di daerah. Namun selain itu juga pemerintah juga menargetkan dibangun dan juga dioperasikannya 30.000 koperasi desa yang juga menjadi off-taker dengan armadanya sendiri, Pak. Lalu bagaimana Komisi 2 memastikan bahwa manuver koperasi milik negara ini tidak mematikan ekosistem tengkulak kecil atau UMKM daerah setempat, Pak? Justru saya pikir nggak akan berpengaruh ya, karena kan Koperasi Merah Putih keberadaannya salah satunya Pak Presiden menyampaikan tadi bahwa Koperasi Merah Putih ini akan didorong menjadi off-taker, bagian juga nanti dia akan mendistribusi barang-barang subsidi dari pemerintah agar memperpendek jarak lah ya kan. Jadi begitu sampai di Koperasi Merah Putih masyarakat bisa langsung beli ke situ, itu kan bisa memotong tengkulak dan akan mempercepat atau memperpendek jaraknya kepada masyarakat. Dan saya pikir nanti ke depan justru Koperasi Desa Merah Putih ini juga kan bisa bekerja sama UMKM kita untuk mensuplai bahan baku, dan sebetulnya itu bisa dimaksimalkan, bisa dimanfaatkan dengan baik kalau misalnya berkolaborasi UMKM yang ada di situ, kemudian dipasarkannya di mana? Dipasarkannya misalnya di Koperasi Desa Merah Putih. Jadi saya pikir UMKM kita malah akan jauh lebih bertumbuh dengan baik, dan Pak Presiden konsisten dan komitmen terkait bahwa bagaimana mendorong pertumbuhan UMKM kita. Baik, terima kasih Pak Batra atas waktunya, sehat selalu. Dan demikian pemirsa tadi perbincangan bersama Pak Batra Banong selaku Wakil Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Kembali ke studio Fajar. Baik, terima kasih Vina atas laporan dan juga interview singkatnya langsung dari Kompleks Parlemen Jakarta. Dan pemirsa, kembali kita lanjutkan diskusi kita, tapi sebelumnya pemirsa masih banyak hal yang bisa kita gali, tapi kita harus jeda sejenak. Tetaplah bersama kami, spesial program segera kembali. Masih bersama kami di spesial program pemirsa penyampaian RAPBN 2027 dan nota keuangan, dan masih bersama kami di studio Profesor Telisa Valianti, ekonom dan guru besar FEB UI. Prof Telisa, tadi sejumlah asumsi makro ataupun indikator makro begitu yang sudah kita ulas dari pertumbuhan ekonomi, inflasi dan juga nilai tukar rupiah. Mungkin kita bergeser ke postur fiskal kita begitu ya, pendapatan negara, kemudian juga belanja dan juga defisit. Di tahun 2026 ini kan defisitnya dipatok di 2,68% begitu ya Prof Telisa. Kalau melihat realisasinya sejauh ini, apakah ada catatan-catatan sendiri Prof Telisa?
Iya, kemarin kan baru diluncurkan juga ya laporan APBN selama semester 1. Jadi memang kita kan kondisinya defisit, tapi defisitnya kan memang terus dijaga agar di bawah 3% kan tadi, makanya 2,6. Nah, bahkan 2027 kayak akan lebih sedikit 2,4 karena ada penghematan dari subsidi B50 itu ya. Gitu, dan kemudian harga minyak juga diharapkan nanti di 2027 tuh lebih light dibandingkan dengan 2026, mudah-mudahan nggak ada guncangan yang berarti. Nah, jadi catatan kita terhadap APBN 2026 adalah memang yang perlu diwaspadai itu, oke, defisit memang ini ya tetap di bawah 3% dari PDB. Namun beberapa hal yang perlu kita cermati adalah menurunnya transfer ke daerah juga itu jadi concern ya. Kalau dari sisi penerimaan pajak, oke, pendapatan dan belanja dulu deh sebelum ke TKD. Jadi pendapatan dan belanja, pendapatan kita cukup baik tumbuhnya di semester 1, terutama setelah Korteks April dan Mei. Sebelum itu kan masih agak antara pengeluaran sama penerimaan, kita lagi ngejut pengeluaran, Korteksnya belum masuk tuh penerimaannya. Nah sekarang itu udah mulai lebih bagus nih si penerimaan karena ada Korteks. Terus tadi pendapatan dari BUMN ini ternyata luar biasa. PNBP itu loh, penerimaan negara bukan pajak kan tadi meningkat pesat gitu. Nah ini juga bisa menutupi defisit tadi, makanya defisitnya cenderung lebih rendah secara realisasi dibandingkan waktu Mei. Nah yang Juli ini defisitnya lebih rendah karena kan si penerimaannya sudah mulai banyak yang masuk gitu. Jadi salah satunya dari PNBP. Jadi kita apresiasi hal yang positif tuh bahwa pertumbuhan pendapatan sudah mulai lebih tinggi daripada pertumbuhan pengeluaran seperti itu. Nah namun yang perlu dicermati lagi adalah pengeluaran-pengeluaran ini ternyata kita lihat masih banyak yang belum sesuai peruntukan. Jadi multiplier efeknya belum optimal. Padahal kan kita pengen dengan spending pemerintah ini bisa menyerap lapangan kerja, berkualitas, dan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat gitu loh. Nah ini ternyata kita lihat masih ada beberapa program yang ternyata buat impor gitu-gitu loh. Nah itu masih miss ya. Dan itu cukup besar nilai-nilainya. Belum kita bicara corruption. Ya korupsi-korupsi dari program-program yang besar-besar ini. Pengadaannya ternyata untuk motor listrik yang nggak ada hubungannya sama kegiatan ini gitu kan. Terus kemudian motor listriknya impor pula dan harganya itu ternyata di markup gitu kan. Terus pengadaan kaos kaki yang nggak ada hubungannya, pengadaan laptop yang nggak ada. Terus juga di Koperasi Merah Putih kan impor ternyata ya si truknya itu gitu loh. Mobil niaganya padahal kita harusnya punya mobil niaga domestik seperti itu misalkan. Nah itu juga yang kenapa tidak mengutamakan produk-produk UMKM kita untuk program-program prioritas seperti itu sih. Itu juga yang jadi catatan, maksudnya gini, efek belanja ini loh ke multiplier efek ekonominya, belanjanya memang tinggi ya dari sisi pertumbuhannya, tapi nanti efek ke pertumbuhan ekonominya belum optimal karena ternyata masih banyak dari belanja-belanja itu yang belum sesuai peruntukannya seperti itu. Jadi makanya pengawasan dari penggunaan belanja. Dan nanti harapannya di 2027 tuh nggak ada lagi tuh yang nggak sesuai peruntukannya gitu. Jadi harapannya pos-pos itu lebih diplototin lagi nih oleh Kementerian Keuangan dan KL terkait seperti itu. Bappenas dan sebagainya, plototin lagi dong program-program itu supaya APBN yang kita memang fiscal space-nya lebih terbatas ini bisa betul-betul maksimal gitu loh dari sisi multiplier efeknya seperti itu. Oke, belanja negaranya tinggi, pertumbuhannya tinggi, tapi multiplier efeknya masih kita tunggu begitu ya. Bagaimana kemudian ini bisa berdampak secara luas, secara masif, terutama terhadap masyarakat Indonesia. Kalau dari sisi penerimaannya sendiri, Prof. Telisa, apa yang masih perlu dioptimalkan? Apakah dari sisi perpajakan atau PNBP-nya sendiri, agar kemudian kita juga bisa punya gambaran di tahun depan PR-nya masih di mana nih kita? Nah kalau penerimaan tadi sebetulnya dari sisi pajak sudah bagus dengan adanya Korteks ya. Dari PNBP sudah bagus, BUMN kan sekarang dengan ada BP BUMN dan Nantara dan lain sebagainya itu kan sangat terbantu untuk lebih didisiplinkan gitu. Mengurangi under invoicing dan lain-lain lah, penyimpangan-penyimpangan itu dikurangi sehingga lebih optimal PNBP. Yang masih PR itu di bea cukai. Ya kan, karena kemarin growth-nya itu sempat negatif di beberapa bulan. Gitu, jadi bea cukai ini loh yang jadi PR kita. Nah makanya kan sempat ada pergantian, ternyata di situ ada korupsi juga dan lain sebagainya. Dan institusi bea cukai ini pengen direformasi juga karena di situ banyak penyimpangan. Nah kalau kita lihat terutama di cukai nih ya, cukai rokok nih ya yang juga cukup besar nih biasanya. Nah ini kan karena memang ada penurunan daya beli masyarakat juga ya, akhirnya mungkin penerimaan cukai rokok tidak setinggi sebelumnya. Terus kemudian juga dari sisi bea masuk. Nah bea masuk ini juga ada sejumlah kendala juga ya di bea masuk gitu. Nah itu jadi pokoknya yang performance-nya paling bawah tuh di antara ketiga komponen tadi, antara pajak, kemudian PNBP sama cukai, bea cukai. Nah ini di bea cukai sih memang. PR-nya yang paling tuh jadi ya, PR, yang memang harus
diperbaiki, dioptimalkan kembali karena ternyata penerimaan berpajak sudah cukup bagus begitu ya, dan juga tadi sisi penerimaan lainnya juga cukup oke ternyata bea cukai karena tadi juga ditemukan sejumlah kasus begitu di sana yang ini juga harus turut menjadi perhatian dari pengelola fiskal ataupun pemerintah dalam hal ini. Ya, sambil kita lihat kembali pemirsa bagaimana situasi gedung DPR MPR RI atau Kompleks Parlemen Jakarta. Ini terlihat Presiden Prabowo Subianto ini masih menuju venue dari penyampaian RAPBN 2027 dan nota keuangan yang tentu masih sama-sama kita nantikan. Seperti apa kemudian perkembangan ataupun indikator-indikator yang nanti akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, tentu yang memang sudah dikonsolidasikan oleh seluruh jajaran pemerintahan agar kemudian bisa kita lihat, kita cermati, mungkin juga kita kritisi kenapa kemudian angka-angka yang dimunculkan dalam asumsi makro RAPBN 2027. Ya, ini sudah masuk ke venue acara pemirsa. Presiden Prabowo Subianto tengah menyapa sejumlah peserta di mana terlihat ini menuju kursi yang sudah disediakan sebelum nanti kita lihat penyampaian dari RAPBN 2027 dan juga nota keuangan ditemani Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta sejumlah kepala atau pimpinan lembaga negara di Kompleks Parlemen ataupun Gedung DPR MPR Jakarta. Tentu ini menjadi momentum yang menarik, dua kali begitu ya, ini menjadi kali kedua Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan setelah sebelumnya di kali pertama di 14 Agustus 2025 dan ini menjadi kali kedua di 14 Agustus 2026 sekaligus menandai 21 bulan